untuk membeli piranti desa. Nanti mereka punya lahan, mereka bisa membangun desanya. Jadi misalnya desanya bisa sangat lengkap, ada rumah sakit dan lain-lain, tuh artinya mereka sudah menyelesaikan banyak challenge di matematika sehingga mereka sanggup untuk membeli rumah sakit, membeli jembatan, membeli kantor dan lain-lain seperti itu. Nanti ketika mereka online, mereka bisa masuk ke dalam scoreboard, di mana scoreboard itu akan menampilkan dari semua yang online itu siapa yang value desanya paling mahal gitu ya. Jadi desa yang value-nya terlengkap, termahal itulah yang akan masuk menjadi top scorer di scoring board. Itu di Desa Tika sudah launching, ada di Play Store Bapak Ibu semua. Nah, yang kolaboratif problem solving ini adalah berbasis komputer dan harus online, berbasis web, di mana kami memasangkan satu siswa dengan siswa yang lain. Sebenarnya saya tadi mencoba untuk, masuk ke dalam webnya, tapi ini jadi webnya alamatnya masih alamat dummy. Jadi sebenarnya di sini ada siswa pertama dan ada siswa kedua. Kemudian kami memberikan suatu masalah, di mana masalah itu hanya bisa terselesaikan kalau dua siswa itu bekerja sama. Ingin mengisi air. Ada berapa gelas, ukurannya seperti apa, kemudian airnya dituangkan dari sebuah mug atau ember gitu ya. Ember itu ada di layarnya siswa kedua, gelasnya ada di layar siswa pertama. Jadi siswa pertama dengan siswa kedua itu melihat tampilan layar yang berbeda. Jadi untuk bisa menuangkan air di ember ke dalam gelas dengan benar, bisa menghabiskan air sebanyak mungkin, mereka perlu ngobrol gitu. Kamu punya apa? Ember kamu kapasitasnya berapa? Kamu punya apa? Gelas kamu bagaimana? Oh, berarti pakai berapa gelas yang ini gitu. Jadi mereka harus berbicara satu dengan yang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan, menuangkan air sebanyak mungkin dari ember ke wadah-wadah yang lebih kecil misalnya kayak gitu ya. Ini saya kayaknya udah pernah dimainkan oleh teman saya, tapi di permainan itu, jadi kami mencatat ada waktu, ada status, kemudian misi yang mana, jadi ada beberapa misi permainan di collaborative problem solving ini, kemudian kami ada rekaman texting, jadi siswa pertama dengan siswa kedua itu akan diberikan fasilitas untuk chatting, dan siswa pertama tidak tahu siswa kedua itu siapa, temannya itu yang namanya siapa, sehingga mereka tidak mungkin ngobrolnya itu teriak-teriakan gitu ya. Jadi mereka akan chatting. Chattingan mereka itulah yang kami akan catat sebagai kolaboratifnya, kolaboratif skills. Jadi untuk kolaboratif problem solving, kami sebenarnya tidak menilai mengenai tuntas atau tidak masalahnya dia, tapi dalam menyelesaikan masalah itu seberapa baik kolaborasi antar mereka. Apakah ada salah satu yang sangat dominan untuk memecahkan semua masalah, atau sebenarnya kedua belah pihak saling berkolaborasi satu dengan lainnya. Ini saya mohon maaf, saya ingin mendemokan tapi kontak teman saya karena tadi pagi banget ini ya. Jadi ini adalah hasilnya. Tapi proses permainannya sendiri ini membutuhkan menampilkan dua layar karena tiap layar itu tampilannya beda-beda. Seperti itu. Sementara ini untuk collaborative problem solving, baru solving science problem, tahun ini kami akan menambahkan dengan solving social problem. Dan ini ketika diuji cobakan ke beberapa SD di wilayah Lembang, SD dan SMP di wilayah Lembang, mereka sangat senang banget ya, karena kayak bermain dan mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang kita assess kemampuan berkolaborasi antar temannya. Itu yang keempat.
Kemudian untuk yang kelima, ini adalah Technology Assisted Assessment. Jadi kami banyak memfasilitasi assessment yang skala nasional yang sifatnya diwajibkan untuk semua siswa di pendidikan formal maupun non-formal. Dan untuk pendidikan formal, seperti Bapak Ibu ketahui, kita memiliki murid-murid dengan kebutuhan khusus. Yang murid kebutuhan khusus ini tentunya memerlukan Technology Assisted Assessment. Dan kami saat ini yang sudah kami gunakan itu adalah JAWS. Itu seperti screen reader software di mana mouse menunjuk kemana, maka dari mouse menunjuk kemana itu akan ada read aloud reader gitu ya, untuk membacakan apa yang tampil di dalam layar. Nah, untuk teknologi assisted assessment sebenarnya poin utamanya tidak hanya di teknologinya saja, tapi kami juga melakukan penyesuaian yang cukup signifikan terhadap framework assessment kami, serta desain butir soalnya, sehingga butir soal tersebut akan relevan dengan kapasitas software JAWS untuk screen reader tersebut. Di tahun ini tantangan kami cukup besar karena saat ini yang sudah bisa kami akomodir itu untuk yang tunadaksa, kemudian untuk tunanetra ini sedang kami jajaki betul-betul seoptimal mungkin. Untuk yang tunarungu sudah bisa, tetapi untuk anak-anak kita yang memiliki ketunaan yang lain atau double ketunaan ini yang sebenarnya kami saat ini sedang membuka pintu research-nya. Kami bekerja sama dengan guru-guru dan himpunan guru siswa berkebutuhan khusus untuk mengetahui untuk yang